menghadiri majelis taklim itu nanti akan banyak kelebihannya dibandingkan dengan metode mencari ilmu yang lain, belajar ilmu yang lain. Walaupun kita saat ini bisa dan juga dilakukan oleh para ahli ilmu, orang-orang terdahulu, yaitu dengan cara membaca buku, gitu ya, membaca buku karangan-karangan para ulama, itu juga bisa juga mendengarkan ceramah lewat radio ataupun lewat YouTube ataupun lewat media-media yang lain, gitu. Tetapi hadir di majelis ilmu itu mempunyai nilai kelebihan tersendiri, gitu ya. Ya, bisa bertemu dengan teman-teman yang soleh, gitu. Yang itu nanti teman-teman itu nanti akan memberikan efek positif kepada kita, energi positif kepada kita untuk kita bisa semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para teman-teman semua, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa berkumpul membaca Quran, mengawali siang hari ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini akan menular kepada kebaikan-kebaikan yang lain berikutnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh keluarganya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan, terutama kehidupan beragama, ya, kita akan memerlukan pentingnya ilmu, gitu ya. Dan tidak hanya beragama juga sebenarnya, untuk mengarungi kehidupan, melaksanakan kehidupan ini juga sebenarnya ya kita perlu ilmu, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu sampai mengatakan urusan dunia harus dengan ilmu, urusan akhirat juga harus dengan ilmu. Saking pentingnya tentang ilmu ini, sampai-sampai Rasulullah SAW itu mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, atau dalam redaksi yang lain, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Nah, yang intinya mencari ilmu itu hukumnya wajib, ya, bagi setiap muslim. Dan motivasi yang lain, menuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, gitu ya. Berarti kan kalau kita masih hidup ini, gitu ya, ya kita harus masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Tidak berarti kalau kita sudah bisa sholat lalu selesai menuntut ilmu, tidak, ya. Terus juga kalau kita sudah bisa baca Quran,
selesai menuntut ilmu juga tidak, ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajibannya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, karena pentingnya menuntut ilmu itu memang fadilahnya juga sangat banyak, gitu ya, sangat mulia. Rasulullah SAW itu menggambarkan dengan ahli ibadah saja, ya. Jadi beda dengan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dia memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahli ilmu dia memfokuskan diri untuk senantiasa menambah ilmunya, menambah pemahamannya. Dibandingkan dengan ahli ibadah saja, ahli ilmu itu laksana bintang dihadapkan dengan seluruh bintang-bintang. Nah, kalau kita lihat di malam hari yang cerah gitu ya, ada bulan purnama, pas tidak mendung, pasti kan bulan purnamanya akan kelihatan. Di sampingnya akan dikelilingi oleh jutaan bintang. Nah, walaupun hanya satu bulan itu, nanti pandangannya, sinarnya lebih terang daripada bintang-bintang itu. Nah, itu kan kemuliaannya, ya, kemuliaan orang berilmu itu lebih. Nah, dengan kondisi seperti itu, gitu ya, kemuliaan, kewajiban dan kemuliaan yang sangat agung bagi para pencari ilmu. Para sahabat itu juga semangat sekali dalam menuntut ilmu. Ibaratnya itu dicontohkan itu seperti Umar bin Khattab, gitu ya. Dikisahkan itu Umar bin Khattab itu sampai membuat perjanjian dengan temannya, gitu ya. Mereka berdua itu bersepakat bahwasanya mari kita berdua senantiasa untuk hadir di majelisnya Rasulullah, ya. Apapun keadaannya, mari kita berdua harus menghadiri majelis Rasulullah, majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Terpaksanya, ya, mereka ada halangan, maka juga mereka salah satu itu harus hadir, gitu ya. Apapun keadaannya, salah satunya itu harus hadir. Ini sudah tidak bisa dinegosiasi, gitu ya. Nah, yang satu nanti mencatat apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah, dan nanti harus memberitahukan kepada yang lainnya. Kalau pas Umar bin Khattab tidak bisa hadir, berarti temannya harus bisa hadir. Nanti temannya itu mengasihkan informasi kepada Umar bin Khattab. Nah, begitu, ya. Ada seorang sahabat juga, gitu ya. Ada seorang salaf, gitu ya. Itu dia bisa menjadi ahli bahasa yang menjadi rujukan. Dia itu hadir di majelis yang ada di daerahnya, gitu ya. Selama 50 tahun. Gitu ya. Jadi 50 tahun itu dia bermajelis terus. Sepekan sekali itu dia bermajelis dalam satu bahasan ilmu, gitu ya. Selama 50 tahun, gitu ya. Nah, tentunya kan dia belajar itu tidak dari lahir, gitu ya. Ya mungkin dari balik lah, umur 50 tahun kan berarti sampai umur 65 tahun, ya. Kalau dia belajarnya mulai dari umur 20 tahun, berarti dia bermajelis selama
60 tahun, 70 tahun, begitu ya. Umur 70 tahun itu masih ngaji terus. Ya. Jadi mari kita untuk senantiasa jangan bosan-bosan untuk menghadiri majelis taklim dimanapun kita berada. Menghadiri majelis taklim itu nanti akan banyak kelebihannya dibandingkan dengan metode mencari ilmu yang lain, belajar ilmu yang lain. Walaupun kita saat ini bisa dan juga dilakukan oleh para ahli ilmu, orang-orang terdahulu, yaitu dengan cara membaca buku, gitu ya, membaca buku karangan-karangan para ulama. Itu juga bisa juga mendengarkan ceramah lewat radio ataupun lewat YouTube ataupun lewat media-media yang lain, gitu. Tetapi hadir di majelis ilmu itu mempunyai nilai kelebihan tersendiri, gitu ya. Ya, bisa bertemu dengan teman-teman yang soleh, gitu. Yang itu nanti teman-teman itu nanti akan memberikan efek positif kepada kita, energi positif kepada kita untuk kita bisa semangat, gitu. Dan juga nanti kita akan mendapatkan keberkahan majelis itu sendiri, ya. Sampai Rasulullah SAW itu kan mengatakan siapa yang hadir di majelis ilmu maka dia senantiasa berada dalam fisabilillah, gitu ya. Walaupun cuman kita datang ke masjid yang masjidnya itu paling cuman 5 menit ataupun 1 menit kita berjalan ke masjid, itu sudah dinilai kita fisabilillah. Fisabilillah itu kita berada dalam jihad fisabilillah, berarti sedang berperang, kayak gitu ya. Itu kan nilai ibadah yang sangat tinggi. Sudah dapat ilmu, dapat pahala jihad fisabilillah. Terus juga kita mendapatkan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketentraman hati, ya. Siapa yang hadir di majelis zikir yang paling baik itu yaitu majelis ilmu. Siapa yang hadir di majelis zikir maka dia akan mendapatkan ketentraman hati. Ataupun didoakan oleh para malaikat, gitu ya, dengan hadir. Tapi dengan membaca buku ataupun mendengarkan di radio atau di media-media yang lain, kita dapat ilmunya dan itu sebenarnya baik, tetapi kita tidak mempunyai tidak mempunyai keistimewaan didoakan oleh para malaikat, gitu ya. Masih banyak tentunya ya keutamaan lain ketika kita hadir di majelis ilmu, ya. Dan dengan hadir di majelis ilmu itu yang tidak kalah pentingnya juga kita akan mendapatkan keberkahan dari guru, gitu ya, keberkahan dari guru. Dan memang belajar Islam yang baik itu adalah talaki, gitu ya. Mungkin kita bisa menambah-nambah yang lain, gitu ya, dari membaca atau dari mendengarkan dari media lain. Tapi ketika kita mendengarkan dari guru, gitu ya, ada yang ceramah kita mendengarkan itu, kita akan mendapatkan keberkahan dari guru yang kita mengambil ilmu darinya, gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan siapa yang belajar Islam tanpa dengan guru maka gurunya itu adalah setan, gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya pemahaman, ya, pentingnya, dan itu harus didapatkan dari guru, gitu ya, harus didapatkan dari guru. Kalau kita hanya baca-baca, sebab buku ini mungkin bisa dibaca, bisa mendatangkan pemahaman, bisa mendatangkan informasi. Tetapi ketika kita tidak tahu satu bahasan, maka kita tidak bisa membaca dengan bertanya kepada buku. Nah, tapi berbeda dengan ketika kita mendengarkan, kita mengambil ilmu dengan cara talaki, dengan cara mendengarkan langsung dari guru. Kita tidak paham, bisa bertanya.
Atau guru itu nanti akan dia juga punya basiroh gitu ya, punya kepekaan hati. Kira-kira ini muridnya ini paham atau belum. Kalau dikira nggak paham, maka dia akan mengulangi terus, nah, gitu ya, diulangi sekali, dua kali, sampai menurut pandangan kejiwaan dari sang guru itu, murid-muridnya itu dia sudah paham atau belum, nah, gitu ya. Jadi ada nilai keberkahan. Dan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelas. Dari mana kita mendapatkan ilmu? Oh, dari guru si fulan. Gitu ya. Maka di samping gitu ya, kita mau belajar dari membaca buku ataupun dari media-media yang lain, sempatkan kita untuk belajar, hadir di majelis taklim yang di situ ada guru yang menurunkan ilmunya kepada kita, dan kita menerima dari guru secara langsung ya. Dan hadir di majelis ini ya kita harus sempatkan gitu ya, sesibuk apapun gitu ya, sesibuk apapun kita harus sempatkan. Kan tidaklah kalau kita mau berpikir itu kan seberapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu kepada kita, apakah semuanya itu habis untuk keperluan kita gitu ya, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk kesenangan kita, kan tentunya tidak gitu ya. Maka cari waktu ya, 1 pekan sekali ataupun 2 pekan sekali, atau semakin hari setiap hari pun akan lebih baik kalau mampu gitu ya, untuk hadir di majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang bisa kita ambil ilmunya dari beliau. Dan syukur ilmu itu, kajian-kajian itu yang sifatnya rutin ya, jadi kita mendapatkan pemahamannya itu benar dan sempurna, mulai dari dasar begini ya. Sangat baik lagi kita bahas satu kitab ya, satu kitab dari awal sampai selesai gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari guru yang kita ngajar, kita juga akan mendapatkan dari guru, dari kitab yang kita pelajari. Jadi tentang keberkahan ini gitu ya, jadi agak lebih melebar tentang keberkahan ini gitu ya. Mengapa kalau kita menuntut ilmu di sholat di Mekah itu pahalanya 100.000 dibandingkan dengan sholat yang lain? Kenapa kalau kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 dibandingkan 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain? Mengapa kalau kita sholat di Baitul Maqdis pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain? Ini kan karena tempat itu ada keberkahannya gitu ya, ada tempat itu dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, ini punya nilai lebih gitu ya. Begitu juga dengan kitab gitu ya. Kitab yang dibangun atau kitab yang dikarang oleh para ulama itu mengandung keberkahan gitu ya. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita bisa dapat berkah dari kitab, berarti dengan kita belajar kitab itu kita akan menambah kebaikan untuk kita ya. Ilmu yang kita dapatkan dari kitab tersebut berkah kepada kita, berarti ilmu itu bisa menambah kebaikan untuk kita gitu ya. Nah, mengapa kita harus lebih mengutamakan belajar dengan kitab para ulama gitu ya? Karena keberkahan dari kitab yang ditulis oleh ulama itu bisa kita rasakan, dan memang ada gitu ya. Karena tidak setiap kitab yang ada di ulama itu, yang dikarang oleh ulama itu mengandung keberkahan yang tinggi, karena nanti akan tergantung dari niat awal
pengarang kitab tersebut. Juga riyadhahnya. Riyadhah itu usaha untuk yang dia laksanakan supaya ilmu yang dia tulis di dalam kitab tersebut mengandung keberkahan. Ya, contoh di zamannya Imam Malik itu kitab Al-Muwatta itu tidak hanya satu, gitu ya. Sampai-sampai orang-orang kan kitab Al-Muwatta itu kan ada di kitab Al-Muwatta kan kitab karangnya Imam Malik. Imam Malik itu hidup di sekitar zamannya Harun ar-Rasyid, gitu ya, khalifah dinasti Abbasiyah, gitu ya. Terus juga dinasti Abbasiyah berada di Mekah, di Irak. Imam Malik berada di Madinah. Di Mekah, di Irak itu banyak sekali kitab hadis Al-Muwatta, gitu ya. Sampai-sampai para ulama itu bingung, ini kitab Al-Muwatta yang asli atau yang bukan, ya, gitu ya. Yang asli itu kan kitab karangannya Imam Malik tersebut. Nah, dilema seperti ini, gitu ya, kebingungan umat seperti ini dilaporkan kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, banyak kitab yang ditulis yang namanya Al-Muwatta, gitu ya. Nah, kita bingung mana kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Anda, gitu ya. Maka jawabannya Imam Al-Muwatta itu mengatakan, jawabannya Imam Malik itu mengatakan, nanti kitab yang ditulis dengan keikhlasan ini yang akan bertahan, gitu ya. Memang benar, gitu ya. Tidak lalu dia mengadakan konferensi pers bahwa ini loh kitab Al-Muwatta saya yang asli, ya, gitu. Tidak Imam Malik, tapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai 100 tahun, ya, kitab-kitab Al-Muwatta ini hilang dengan sendirinya. Yang masih bertahan itu kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik, nah, gitu. Begitu juga ada contoh, gitu, seorang ulama, namanya sebutannya Abu Suja. Dia mengarang kitab fikih kecil, gitu ya, namanya Matan Abu Suja, atau sering disebut dengan Fathul Qorib atau Takrib, begitu ya. Maka setelah dia selesai, dia kan seorang hakim, gitu ya, seorang hakim, seorang yang sangat menguasai ilmu lah, terutama ilmu fikih dari karangan mazhab Syafi'i. Dia seorang hakim, sudah selesai nulis kitab Abu Suja tadi, Fathul Qorib ini. Dia ingin kitab ini berbarokah, jadi banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka dia keluar, berhenti dari hakim, dia lalu mengabdi menjadi tukang bersih-bersih di Masjid Nabawi, ya, marbot lah kalau zaman sekarang, ngepel gitu. Padahal dia seorang ulama selama sekian tahun, gitu ya, 2 tahun atau berapa tahun saya agak lupa, gitu ya. Hanya untuk apa? Hanya untuk meriyadhoi bahwasanya semoga kitab yang ia tulis ini bermanfaat, gitu ya. Dan kita berusaha, dan kita akan jadi kita berusaha bagaimana kita mengambil ilmu itu dari kitab yang dibacakan oleh para ulama-ulama kita, itu para guru-guru kita. Jadi itulah pentingnya kita harus hadir di majelis ilmu dengan hadir dengan jasadnya, gitu ya.
Dan dengan hadir di majelis ilmu nanti ada adab-adab yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Ya duduk gitu ya, mendengarkan ulama, memandang wajah ulama itu mempunyai nilai keberkahan sendiri. Tapi kalau kita belajar di YouTube kan bisa sambil tiduran, bisa sambil jegang, bisa sambil makan kayak gitu kan. Dan itu adab-adab thalabul ilmu itu tidak kita dapati ketika kita mendapatkan ilmu tidak hadir di majelis ilmu, gitu ya. Walaupun tadi, gitu ya, mendengarkan ceramah di radio, di TV atau di YouTube itu baik dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menambah ilmu, gitu ya, menambah ilmu, menambah pemahaman kepada kita, menambah semangat. Tetapi jangan hanya cukup di situ. Wah, guru saya sudah cukup, saya belajar dari YouTube. Kita bisa mengambil ilmu seenak kita, kayak gitu ya, semau kita. Nanti kalau hanya seperti itu, nanti kita tidak akan mendapatkan keberkahan guru. Semangat thalabul ilmi juga harus jangan sampai hilang, gitu ya, karena kesibukan kerja, kayak gitu ya. Kita sempatkan gitu. Ada banyak pemuda-pemuda gitu ya, waktu masih masih muda gitu, masih belum nikah gitu, semangat ngaji ya pokoknya gitu ya, ngaji. Setelah nikah, setelah punya anak gitu, diajak ayo hadir lagi di majelis taklim. Wah, sibuk ini, anak saya rewel, ngomong gantian sama istri ya. Gitu. Jadi padahal ini kalau ini ya termasuk godaan gitu ya, godaan yang harus kita bisa memanage gitu ya, harus bisa memanage waktu supaya kita bisa tetap bisa hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu tersendiri itu gitu ya. Mudah-mudahan nasihat kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan motivasi kita dalam diri kita untuk menghadirkan kembali semangat untuk mencari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.